Kebangkitan Kristus tidak terbantahkan, teman-teman. Bukti-bukti historis yang mendukung Alkitab diantaranya dari Bapak Gereja Ignatius. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes, lahir tahun 50 Masehi, meninggal tahun 115 Masehi. Jadi lahir kira-kira 20 tahun setelah Tuhan Yesus disalibkan. Jarak yang masih sangat dekat dengan peristiwa penyaliban Yesus. Dia juga seorang uskup di Antioquia. Dia menulis banyak surat, dan di dalam suratnya, dia juga menulis tentang kebangkitan Yesus. Dikatakan seperti ini, dia benar-benar mati dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Bukti historis berikutnya dari kalangan non-Kristen, ya, seorang sejarawan penting Yahudi bernama Flavius Josephus. Sejarawan Yahudi yang berkebangsaan Roma, di dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews, dalam pasal yang ke-18 ayat 3.3 dikatakan, dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Elohim telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan. Dan bahkan sampai sekarang pun, kaum Kristen, demikian mereka dinamakan, berdasarkan namanya, belum juga punah. Jadi dengan jelas ya, Flavius Josephus mengatakan bahwa dia, yaitu Yesus, menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Sekarang kita melihat sumber dari Alkitab ya teman-teman. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Jadi dikatakan, ia membuktikan sendiri bahwa ia hidup dengan cara menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim berulang-ulang selama 40 hari. Kata bukti di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 tersebut, teman-teman, itu berasal dari bahasa Yunani, tekmerion. Tekmerion artinya bukti yang tidak bisa diragukan, bukti yang tidak bisa dibantah, bukti yang sangat pasti, kuat, tidak bisa ditolak. Di dalam New King James Version dikatakan many infallible proofs. Artinya, banyak bukti yang tidak terbantahkan, sangat pasti, sempurna. Ada banyak bukti yang tidak bisa terbantahkan. Ya, seperti dia menampakkan diri selama 40 hari kebangkitannya kepada banyak orang di tempat yang berbeda-beda. Di antaranya kepada Maria Magdalena. Ini ada di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 11. Juga Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 10, setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Lalu Yesus menampakkan diri juga ya kepada Simon Petrus. Ini ada di dalam Lukas 24 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 5. Di dalam Lukas 24 ayat 34 dikatakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Selain itu teman-teman, Yesus juga menampakkan diri ya kepada Yakobus, saudara Yesus ya. Ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Lalu kepada 2 orang murid teman-teman, seorang dari mereka bernama Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus ya. Ini ada di dalam Markus 16 ayat 12
sampai 13. Juga di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di dalam Markus 16 ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, selain itu Yesus juga menampakkan diri kepada 10 murid di ruang atas. Ini nggak ada Thomas, teman-teman, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49, juga Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Lukas 24 ayat 36 sampai 49, ya. Itu diantaranya ya, bunyinya seperti ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Tiberias, Galilea. Ya, ada di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 23. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Selain itu dia menampakkan dirinya kepada 11 murid di sebuah gunung di Galilea. Ini ada di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, teman-teman. Dikatakan di Matius 28 ayat 17 ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Selain itu juga kepada 11 murid di ruang atas. Nah, ini ada Thomas di sini, ya. Ini ada di dalam Markus 16 ayat 14 sampai 18, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29, 1 Korintus 15 ayat 5. Di dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 29, ya. Dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kemudian Yesus menampakkan diri juga ya kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus, yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang ya, 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lalu juga Yesus menampakkan dirinya kepada para murid sebelum kenaikannya di Bukit Zaitun. Ini ada di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20, Lukas 24 ayat 50 sampai 52, juga Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 11. Di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 52 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Selain itu, dia juga, Yesus ya, makan dan minum bersama-sama dengan mereka, teman-teman. Ya, ini ada di dalam Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 41. Yesus itu telah dibangkitkan Elohim pada hari yang ketiga. Dan Elohim berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Elohim, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas Kitab Suci mengatakan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, teman-teman, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Elohim. Ya, jadi hanya kepada saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh Elohim, bukan kepada seluruh bangsa. Bukti selanjutnya, Dia juga mengizinkan tubuhnya dipegang, diraba. Ya, ini ada di dalam Matius 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Selain itu, Dia juga mengajar mereka tentang kerajaan Elohim, teman-teman. Ya, ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Dikatakan, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Apakah kebangkitan Yesus ini hasil rekayasa antara orang Kristen dengan para rasul untuk menciptakan cerita yang mendukung kebangkitan Yesus? Mungkinkah? Hal ini jelas mustahil ya, teman-teman. Mengapa? Alasan pertama, karena saksi kebangkitan Yesus ini melibatkan banyak orang. Ya, bahkan dikatakan lebih dari 500 orang. Berita bohong ya tersebut pasti dengan mudah dibongkar ya jika melibatkan banyak orang. Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Maksudnya apa? Melalui saksi mata yang begitu banyak tersebut, yang ragu, tidak percaya, bisa menghubungi mereka untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Iya kan? Nah, alasan yang kedua, kita bisa bersekongkol ya hanya dengan orang yang satu pemikiran. Tetapi mustahil bersekongkol dengan orang yang tidak sejalan pemikirannya dengan kita. Iya kan? Kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Dikatakan, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, jadi di sini dikatakan saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya padanya. Lalu di dalam Markus 3 ayat 21 dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus. Kira-kira bisakah mereka diajak bersekongkol untuk membuat berita bohong tentang kebangkitan Yesus? Lalu bagaimana dengan Thomas, teman-teman? Dia sudah mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bisakah Thomas diajak untuk membuat berita bohong Yesus bangkit? Ternyata Yakobus, Yohanes, saudara-saudara Yesus, dan Thomas bersaksi tentang kebangkitan Yesus, teman-teman. Bahkan Thomas membuat pernyataan iman kepada Yesus dengan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Mungkinkah mereka dari tidak percaya bisa tiba-tiba berubah menjadi percaya karena berita bohong? Bahkan mereka rela mati, dibunuh untuk iman mereka. Mungkinkah
Orang rela kehilangan nyawa untuk suatu berita bohong. Bagaimana dengan Paulus? Siapakah dia? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Paulus sangat benci orang Kristen dan sangat benci Tuhan Yesus. Bisakah Paulus bekerja sama untuk membuat berita bohong? Tetapi orang yang paling banyak memberitakan tentang kebangkitan Yesus, kita tahu dia adalah Paulus, ya kan? Begitu juga Petrus, ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Demikian juga Petrus, hingga dia menyangkali Yesus banyak 3 kali. Mengapa Petrus menyangkal sebagai pengikut Yesus? Karena guru yang dia ikuti ditangkap, diadili, dan akhirnya disalibkan. Mungkinkah Petrus yang sudah menyangkal tersebut berubah menjadi percaya dan rela mati martir, disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas untuk berita bohong? Bahkan Petrus memberitakan tentang kebangkitan Yesus, teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perubahan besar dari hidup mereka ini, teman-teman, ya. Dari tidak percaya menjadi percaya, dari ragu-ragu menjadi ya Tuhanku dan Allahku, dari penganiaya jemaat menjadi pemberita kebangkitan Yesus. Para murid dari ketakutan menghidupi identitas Kristen seperti Petrus menjadi berani memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, menghadapi ancaman, ditangkap dan dipenjara. Sekalipun ya, mereka tetap tidak berhenti untuk memberitakan tentang nama Yesus. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18-20. Dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Elohim, taat kepada kamu atau taat kepada Elohim. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi jelas, teman-teman, dikatakan di sini, kami berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan kami dengar. Jadi mereka percaya karena mereka melihat dan mendengarnya sendiri. Lalu, apa arti kebangkitan Yesus bagi orang percaya? Jika pembayaran dosa itu tidak diterima oleh Elohim, atau kalau hutang dosa itu belum lunas, maka Yesus harus tetap ada di dalam kematian yang merupakan upah dosa, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Bahwa Yesus bisa bangkit jelas menunjukkan pembayaran hutang telah diterima oleh Elohim dan hutang dosa manusia sudah lunas. Jadi fakta bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati menjamin keselamatan kita, teman-teman. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, di seluruh dunia ini tidak pernah ada orang bisa bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya sendiri. Di Perjanjian Lama ada Elia dan Elisa, tetapi mereka membangkitkan dengan kuasa Tuhan. Di PB ada Yesus, Petrus, dan Paulus. Tetapi Petrus dan Paulus membangkitkan orang mati dengan kuasa nama Yesus. Tetapi tidak ada orang bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Dalam Alkitab dikatakan,
Yesus akan dibangkitkan pada hari ketiga oleh Allah Bapa. Tetapi Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Dan kepada halayak ramai, Yesus berkata di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Elohim ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berarti kebangkitannya bukan hanya dikerjakan oleh Bapa, tetapi dikerjakan oleh dirinya sendiri, oleh Yesus sendiri. Dia berkata, "Rombak bait Allah ini, aku akan mendirikannya kembali." Dia katakan, akulah akan mendirikannya kembali. Kita bersyukur bahwa pendiri agama, pemimpin agama di dunia ini, ya, tidak ada satupun yang bisa bangkit dari antara orang mati. Tidak ada. Pemimpin agama Buddha, Siddhartha Gautama, mati dan tidak pernah bangkit. Nabi Konfusius, pemimpin agama Konghucu, mati dan tidak pernah bangkit lagi. Demikian juga Nabi Muhammad, pemimpin pendiri agama Islam, mati dan tidak pernah bangkit lagi. Seluruh tokoh agama, seluruh ahli filsafat, dan juga nabi-nabi besar sekalipun, semuanya takluk oleh kematian. Satu-satunya yang bangkit mengalahkan kematian adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kali ini. God bless.